salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pertemuan kita ini dijadikan berkah kemenangan bagi Anda. Kemenangan tidak atas orang lain, tapi kemenangan atas hidupnya sendiri, atas nafsunya sendiri. Dan kalau kemenangan itu dari Allah, berarti ada 3 makna. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, diberi rizki yang istiqomah. Dan yang nomor 3, diberi pertolongan kalau ada masalah-masalah. Kon ndelok bojo sing kok rabi gak mek arek wedok tok ya bapakne melok kok rabi, ibune kok rabi. Jadi rabi itu kan juga peristiwa keluarga, bukan peristiwa individu. Rabi itu peristiwa keluarga, kabeh keluarga. Gusti Allah keluarga kok. Pemerintah karo rakyat itu keluarga. Menungso karo alam keluarga. Kon kudu apik karo lemah, kon kudu apik karo tanduran ya ta gak. Kon kudu apik karo banyu, kon kudu apik karo kabeh, aja kon karo uyuhmu berkeluarga ya toh. Nek dhek njaluk metu ya tokno, aja kok tahan ya. Karo taeke berkeluarga ya. Nek kok tahan-tahan kon 3 dino kok tahan ya meledos dhewe kon weteng mulang ngono ya. Jadi kita itu tidak bisa tidak berkeluarga. Allah menciptakan semuanya untuk berkeluarga. Makanya sholawat kita kan selalu menyebut Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dimensi keluarganya juga kita sebut, karena kita tidak mungkin tidak berkeluarga. Masya banyu karo jeding berkeluarga. Bayang ono banyu kan ono jedinge, ono jeding kan ono banyune ya ta gak. Ngono ya, kompor antarane sumbune karo apa rek. Karo lengo gasi sak itu semua berkeluarga. Nah, makanya filmnya Mbak Fia nanti tentang keluarga. Karena semuanya berkeluarga. Forkominda ini sak keluarga, kata ibu tadi, kata ibu bupati, ya ini semua seduluran karu-karuan untuk menjadi pemimpin dari rakyat Bojonegoro. Dan jenenge Bojonegoro, Bojonegoro ya. Bojo itu lah unsur keluarga ya. Jadi awakmu ini bojone keluarga, nek bojo itu kan gak jelas lanang wedok, sing penting bojo, jodoh lah ngono. Jadi awakmu itu suaminya Bojonegoro. Bojonegoro itu istrimu, harus kamu cintai, harus kamu uri-uri, harus kamu sayangi, ngono ya, kira ya. Nah termasuk bukit apa kira? Bukit atas angin ini kan juga bagian dari istrimu. Kamu harus cinta kepada bukit ini, cinta kepada anginnya, kepada pohonnya dan semuanya. Dan malam hari ini kita resmikan bahwa kita berkeluarga dengan bukit atas angin ini. Aremanya sampai kabeh berkeluarga satu sama lain, sampai arek maknya iku rukune gak karu-karuan antar kota. Jadi sing ana arek dodol kopi Pak, nggawa kompor itu ke Surabaya kok blonjo kopine arek Semarang. Terus mau dodol kopi. Nek arek maknya dodol kopi iku ndolek badi sak cukupe, nek wis kira-kira wis cukup badi, terus kopine dikek-kekno nang Kiai Kanjeng dan lain-lain. Iku saking apa jenenge, saking sedulurannya. Jadi teman sekalian, berkeluarga ya Rek ya. Jadi hatimu harus hati keluarga dan harus saling mengamankan. Indonesia ini mergo tidak punya kesadaran untuk saling memperkuat, saling menguatkan. Di lagunya Mbak Fia itu ada saling menguatkan, saling memaafkan. Jadi wong iku Rek ana wong 4, siji wong sing angel muring-muring, angel nyepuro siji. Nomor 2, angel muring-muring, gampang nyepuro. Nomor 3, gampang muring-muring, gampang nyepuro. Nomor 4, gampang muring-muring, angel nyepuro. Sing dikon? Sing dikon? Sing apik sing direk? Sing apik wong sing angel muring-muring, gampang nyepuro. Nah, saiki nek awake dhewe gak bener dalam berkeluarga sebagai bangsa Indonesia, engko kene iki gampang muring-muring, angel nyepuro. Tahu ta cebong nyepuro kampret, tahu ta kampret nyepuro ceblong, gak tahu ah. Cik gelut sampai saiki masih temane wis beda, cik gelut ae.
medsos itu isinya nggone gelut pokoknya. Lah ngono sih. Mulane aku gak melok, aku gak duwe Twitter, aku gak duwe Facebook, aku gak duwe Instagram, aku gak duwe Novia kalau jengking kok. Tak jengking ono sak karepku ya. Ya. Dek-dekku dhewe kate lapo kon. Ya. Kon nek cemburu ndolek wong arek mak nyasak ngono kae ya, ndolek. Cuman ancen arek wedok gak ono sing gelem karo kon iki ya. Dapurmu koyo ngono gak jelas penggaweanmu ya. Tapi kalau arek-arek iki panek tak lolono seneng atine, Pak. Tak lolono seneng. Ono sing njaluk tak kaplok barang. Jadi kadang-kadang aku iki sedih, aku khawatir diuring-uring Gusti Allah. Nek wis salaman ngono iku biasa ya. Meskipun malam ini belum tentu kita salaman karena hatinya sudah sangat dekat, wis gak perlu salaman fisik ngono ya. Jadi ono sing salaman tok, ono sing karo ndekep, ono sing karo ngambung, ono sing njaluk banyu tak jebul, ono sing njaluk didoni, Pak. Jadi mari salaman terus ngene deh. Aku kudu ngidoni coba. Ikan aku gak enak karo Gusti Allah. Gusti Allah kono dapurmu nun ngidoni arek-arek kan iki. Lha nek aku nyebul banyumu iku apa aku sakti lak gak sih. Aku iki gak sakti, aku gak pinter, aku gak ilmu, gak kemuliaan. Aku nek kancamu nek ndak manusia. Jadi saya juga tidak bukan seseorang yang kamu ikuti. Aku rene iki gak supaya awakmu melok aku rene iki geke awakmu karo aku melok kamu. Jelas ya. Bener ya. Dadi aku gak melok aku gak apa-apa anjene. Wong aku ijen kadang-kadang gak mangan kok tak elok iku nek melok gak mangan kan ya. Jadi aku ya gak kepengin kok eloki, gak kepengin duwe masa, gak kepengin duwe konstituen. Wong aku gak nyalono awakku dadi bupati yo gak, dadi presiden yo gak, dadi menteri yo gak. Aku lapo karek nyalon aku wis duduk calon aku iki wis aku kok. Lapo karek nyalon dadi apa-apa lak ngono ya. Aku wis aku iki. Aku tresno kon, aku cinta kon. Dan arek-arek iki Pak ono sing dodolan apa ono sing ojek. Kadang-kadang arek ojek iki jam 11 bengi teko ya. Ono sing ojek, ono sing tukang las, ono sing satpam, ono sing pelayan restoran ya. Gak apa-apa nek kene dirigani kabeh ono sing lanang temen ono wedok temen ono sing katape lanang katape wedok ya ono. Kaya ndek Malang ono sapa? Mirel sudah kita terima. Kon nek gak terima lak dengan Mirel. Itu gampang terus di Mirel, banji ku gendong gitu gampang. Rabi gak jelas karo sapa ya. Nek sembayang nek jemuan bingung dene wedok lanang ya. Angel lah. Nek nguyuh iku dicekel tagak, nek wong gak jelas ya. Nanti angel kalau jangan ngenyek walatah fakir naga, jangan mengejek atau menghina sesuatu atau makhluk yang kau pikir lebih rendah dari kami karena segala sesuatu dengan kerugiannya masing-masing. Masih taek itu ya ono berunir karena dia bisa dirapi untuk menumbuhkan tanaman ini ya. Jadi konku ojo ngenyek sopo-sopo, mari kita belajar untuk mencintai, menghargai, menghormati apa saja yang Allah kasih kepada kita. Ya. Nah saiki iki wis tengah wengi rek, saiki tak kei waktu untuk tanya jawab ya. Terutama mengenai Bojonegoro dan khusus. Oh kelompok dorong ya? Oke, ya Allah lali aku ya Allah. Silakan kelompok 3 tadi maju ke depan untuk presentasi dan ini puncak ilmu kita adalah kelompok akan presentasi tentang ayat Al-Jumu'ah ayat 30. Tafadhol. Mas Helmi tolong di moderatori. Duduk di pinggir-pinggir, yang presentasi ke tengah. Ayo rek. Mas Helmi tolong di moderatori. Ya rek ya. Tafadhol. El di sini. Yang presentasi ke tengah Mas. Bicaranya bisa dari masing-masing kelompok. Oke, bersama-sama kita ikutin presentasi dari 3 kelompok. Yang pertama kelompok apa tadi? Ada namanya? Wong Samin. Kemudian kelompok kedua? Mahasura. Kelompok 1, Mahasura. Kelompok 1 Mahasura, berarti kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Wong Samin, yang ketiga Ledre Super. Ada berapa jenis ledre itu? Ya. Rere, kon ojo merendahno, jangan ada nuansa merendahkan Wong Samin ya. Karena orang Samin itu orang yang sangat konsisten sebenarnya dan
jenenge ya duduk Samin. Samin itu kan yang pendirinya dulu. Mbah Samin. Mbah Samin Suryo Sentiko. Tapi mereka menyebut kelompoknya adalah sedulur sikep. Sedulur sikep baik yang di Bojonegoro, di Blora maupun di Kudus. Sedulur sikep jadi jangan mendakan mereka mergo kon gurung karang wani nglakoni urip kaya dulur-dulur sedulur sikep. Karang bisa konsisten seperti mereka. Jadi ayo saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, sehingga diperlukan pembelajaran kepada siapa saja kiri kanan depan belakang supaya kita tidak terjebak di dalam kesombongan atau kesembronoan yang akan merugikan hidup kita sendiri. Silakan Mas Helmi, kelompok Silakan pertama. kelompok pertama. Teman-teman semua kita akan menerima penafsiran yang lebih mendalam tentang surat Al-Jumu'ah ayat 10 dari ketiga kelompok. Saya persilakan kelompok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1, kelompok Mahasura, akan mempresentasikan dari diskusi kami bertiga tadi dari bagian faida kudiatis sholat dan la'alakum tuflihun. Dari kami semua berdiskusi bahwa faida kudiatis sholat mongko sopo sing wis nglakoni sholat dan la'alakum tuflihun, maka orang itu beruntung. Dari kami sendiri menganggap bahwasanya seseorang yang melakukan sholat dan benar-benar sholatnya benar dan baik hidupnya akan menjadi lebih mudah, karena seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka kehidupannya juga baik. Dan yang kedua, kelompok kami menafsirkan dari bagian fantasiru fil ard, yang artinya mongko nyebarno ing dunyo, nyebaro ing fil ardi ing dalam bumi. Dan saya di sini adalah fantasiru fil ard itu menyebarkan, atau dalam konteks ini adalah mencari sesuatu di luar kegiatan sholat, seperti mencari rezeki, mencari jodoh, atau mencari apalah yang berfaedah buat kita. Karena kalau tidak salah surat ini diturunkan waktu Kanjeng Nabi khutbah Jumat, dan ketika khutbah Jumat itu ada segerombolan pedagang dan jamaahnya keluar, dan tinggal 12 orang kalau nggak salah itu, maka diturunkan surat ayat ini. Maka kesimpulannya adalah dari ayat ini adalah himbauan agar kita mementingkan sholat dari hal yang lain yang ada di dunia ini. Terima kasih, itu dari kelompok saya, Mahasura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ibu Bupati dan Bapak lain kalau menanyakan sesuatu, merespon atau menilai atau apapun saja. Secara spontan langsung monggo kalau ada. Silakan. Sinten Pak? Dari uraian kelompok pertama, Dari monggo, Bu. paparan kelompok Mahasura tadi. Monggo, Ya, Bu. saya pikir tadi pertama itu sudah mendekati apa makna dari itu, cuman tadi kan melengkapi saja mungkin, atau mungkin pendapat saya tambahkan. Kalau orang sholatnya tertib, itu paling enggak dia ingat waktu, maka ingat waktu kewajiban. Maka ibaratnya di saat mereka bekerja dia juga harus ingat kembali pulang, dan juga harus pulang dengan uangnya. Kemudian kalau orang kerjanya sholatnya tertib, mungkin dia juga akan disiplin, karena begitu adzan, oh saya sudah waktunya sholat, kemudian mereka langsung melaksanakan tugasnya. Dan kemudian kalau orang menunda-nunda sholat, biasanya juga akan menunda-nunda pekerjaan. Itu saja. Aku melok takon yo. Ya apa nek ana wong sambat ngene, aku iki sembahyang sregep wiritan yo gak entek. Tapi cek melarat ae. Arek-arek iku wis senengane nang Kalisari. Cek gampangnya oleh nyambut gawe ya apa ngono iku. Responmu. Ya, respon saya itu menurut pribadi saya itu masalah dari pola pikir. Pola pikir seseorang. Pola pikir seseorang harus qanaah atau neriman. Apa yang diberikan Allah harus kita syukuri. Atau kalau gini, kalau ini oleh tagak kon sembahyang tujuannya cek sugih. Menurut saya boleh. Karena saya ya pengen sugih. Ya pengen sugih nyambut gawe ini sing bener lah ngono. Salatnya itu ke Allah, bahwa karena kamu sholat terus Allah nyugihno awakmu alhamdulillah. Tapi tujuannya sholat duduk
Oke, tujuan sholat adalah cek Gusti Allah seneng karo awakmu lah ngono. Itu ya kira-kira ngono ya. Nggih. Terus ono meneh rek, apa nek sugih iku mesti berkah. Belum tentu. Kadang jadi di urip ku ono papat rek, siji kon dikei rezeki, nomor loro kon dicoba, nomor telu kon digunggung, nomor papat kon gak diperhatekno karo Gusti Allah. Jadi bahasa Arabnya satu barokah atau rezeki, nomor dua awakmu diuji, imtihan ya. Nomor tiga istidraj, awakmu dibombong. Wong dikei sugih terus dibombong, jae kepleset. Jadi ada orang yang memang disugihno karo Gusti Allah dalam rangka digunggung. Nek cara Bojonegoro apa rek? Dilulu. Nomor papat gak diperhatikno basuke bah melarat Gusti Allah gak peduli. Kan gitu. Nah, jadi saiki yang namanya sukses berhasil itu kan belum tentu sama dengan sugih kita menjadi penguasa atau apapun gitu kan. Itu tetap tergantung kepada kelengkapan nilai di sekitarnya gitu ya Rek ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Maha Kami dari kelompok 2 dan konsumen, menurut kami tafsir dari Faidah sholat malah kemudian itu yaitu apabila kita telah melakukan sholat maka kita akan berhitung. Menurut kami definisinya ialah sholat itu kurang lebih seperti berkah, atau kalau di kehidupan kita itu seperti berkah. Kita sudah diberi, kita sudah dikasih, kita sudah diberi hidup, kita sudah bernafas. Kita apa sih kewajiban kita kepada yang telah memberi kita? Imbal baliknya apa sih kepada apa yang telah memberi kita itu imbal baliknya seperti apa? Kemudian ketika kita telah membalikan kewajiban kita atau yang telah memberi kita kepada yang memberi kita, itu entah itu kembali lagi ke kita itu sebuah keuntungan ataupun apapun, itu kan sudah kehendak lagi kepada yang memberi. Ibaratnya seperti itu. Ibarat seperti kita sudah diberi hidup, kita sudah diberi bernafas sampai saat ini, mulai dari kecil dan sampai sekarang, itu kita itu sudah sebuah berkah atau sudah karunia yang telah dikasih kita. Otomatis apa sih imbal baliknya kita kepada yang telah memberi kita, yaitu ya dengan sholat itu tadi. Sholat itu tadi itu pun definisinya juga banyak. Sholat itu suatu kewajiban yang memang kita secara muslim, definisinya memang kita itu kewajiban kita, kita sebagai muslim kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita berbakti kepada orang tua, itu juga sebuah ibadah atau sholat kita kepada ya Allah. Karena orang tua kita melahirkan kita, membesarkan kita hingga seperti ini, itu juga sebuah berkah. Otomatis sholat kita atau kewajiban kita kepada orang tua itu apa? Ya berbakti, kemudian mentaati. Otomatis hasilnya apa? Ya kita jadi seperti ini. Karena orang tua mana sih yang tidak suka anaknya sukses? Orang tua mana sih yang nggak mau anaknya berhasil dan sebagainya? Otomatis ketika orang tua kita berbakti kepada mereka, otomatis imbal baliknya ya baik ke kita, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua tentang wabtagu min fadlillah, kemudian carilah ke karunia Allah, seperti itu. Carilah karunia Allah itu ya kita sebenarnya nggak perlu mencari, karena kita sudah ada di sekeliling kita sudah mengalaminya, sudah diberi karunia. Namun bagaimana cara kita mensyukurinya? Jadi bagaimana cara kita menikmatinya, seperti itulah. Intinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tepuk tangan sih, aku ngerespon ya pertama. Upama gak ono Islam, gak ono Islam, gak ono syariat, gak ono kira-kira kon matur nuwun tak gak nang Gusti Allah. Nggih. Gak ono agama ngono kon cik matur nuwun tak gak karo Gusti Allah. Tergantung kita Lho, aku takon awakmu. Upama gak ono agama, gak ono Islam, gak ono Kanjeng Nabi, awakmu kira-kira matur nuwun tak gak nang wong tuamu. Nang wong tuamu nang Gusti Allah karo sing berjasa nang awakmu. Awak matur nuwun tak gak?
Boten. Kok gak? Lah Lho lah kon gak duwe utek ta, gak duwe Ndak. ati ta? Dadi menungso iku iso tak gak matur nuwun gak nggo agama tak nggo atine tok. Mergo dhek atine ki duwe ati dhek ya matur nuwun. Nek dadi janjane agama iku janjane nek menungsone bener dadi menungso temen iso gak perlu kecuali ibadah. Asline mergo menungsone taek kabeh akhir dikai agama. Gak ngawur teman-teman ngono ya. Kita gak kadel aja nih menungso iki. Aku tak ngomong kasar. Asli iya ta gak? Wong kon tak takoni upama gak ana agama mosok kon gak matur nuwun karo ibumu. Lah iya, lah saiki lek ngomong matur nuwun, ngomong gak man iya. Mosok untuk matur nuwun kon ngenteni ayat, gitu. Mosok kon lesu tak kei sego terus dolek ayat sik matur nuwun. Gak langsung kon matur nuwun. Nah itu loh yang saya maksud. Aslinya kalau manusia itu benar dengan hati dan pikirannya, sesungguhnya tidak butuh agama kecuali ibadah maghrib. Ibadah maksudnya ini, ibadah maghrib itu rukun Islam 5. Sing nentokno sembahyang maghrib ping 3 rakaat sapa? Sapa sing nentokno? Sing ngarang subuh 2 rakaat, dhuwur 4 rakaat itu sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Takon ngarang dhewe. Nek sing Allah nentukan jenenge ibadah mahdho, nek kon ngarang dhewe jenenge ibadah muamalah. Misale awakmu apa wis tahlilan utawa awakmu ana gak tega ndek dalan kon duwe dhuwit 1 juta kok kekno 50 ya iku lek gak ana perintah langsung seperti itu kecuali sedekah aja. Tapi kan ibadah mahdho itu yang langsung diperintah Allah. Jadi agama itu tandanya adalah ada ibadah mahdhonya. Jadi ono ibadah sing anjen Gusti Allah ngongkon nek maghrib jam sak ini yang sabda jam ini. Nah, saya kita kon nek wong Kristen nang gereja iku dikongkon Gusti Allah nang ngarang dhewe. Ini saya enggak gimana ya, tapi pikir dhewe ya. Kalau tandanya agama itu ono ibadah mahdho, siji nomor loro informasi mengenai Tuhan dan para stafnya. Itu sing jenenge agama. Kon iso roh Gusti Allah nek gak dikandani Gusti Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah menceritakan mengenai dirinya sendiri ya, Wa Rahmanur Rahim. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul azizul jabbar mutakabbir. Allah menginformasi ngandani awakmu tentang Allah. Nek awakmu gak dikandani kira-kira roh Allah tak gak? Kan mesti nyongko itu dewa, sang yang menang, sang yang widi. Allah sendiri yang menyebut dia itu celuken Allah. Sifatnya ono 99 lak ngono sih ya. Iku nek kon ndelok dhewe iso tak gak. Masih penelitian dokter 1000 gak iso nemokno nek Allah itu punya sifat. Jadi itulah gunanya agama karena ada informasi tentang Allah dan malaikat. Ya apa caramu ono roh ono malaikat itu? Kon gak gitu. Jadi agama adalah informasi tentang sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu dengan pikiranmu sendiri. Betul ya? Nek kon nak ngarani ono dewa, ono sapa. Kayak dirayakan itu. Tapi kalau itu ada agama kamu jadi pasti ono malaikat Jibril. Ono malaikat sapa meneh? Mikael, Israfil, Israel. Saiki aku tak takon tok lebih lanjut. Jibril jumlahe piro? Jibril iku sitok tak akeh. Israel situ pakai. Bayangno nek situ pencolotan mari mateni wong telu di Nigeria terus mencolot nang Bojonegoro di sapa situ terus mencolot nang Cirebon, mencolot meneh nang Rusia lah. Angel berarti Israel pasti berjumlah sebanyak yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul ndak? Nah, ngono-ngono iku gak ono informasine, gak ono di Quran Al Jibrilu katsirun gak ono. Jibril akeh gak ono, sing ono itu adalah kon dikei ayat cek kok pikir afala tatafakkarun afala tatadabbarun. Tapi ngene, malam ini Bapak-bapak saya ingin kasih tahu. Anak-anak ini kan tidak memenuhi syarat, menurut para ustadz mereka tidak memenuhi syarat untuk menafsirkan Quran, betul enggak? Sopo dapurmu nafsir-nafsirno Quran nak ngono ya. Di Ma'iyah tidak. Di Ma'iyah siapa saja boleh menafsirkan asalkan diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu perintah Allah di Quran. Di Quran tidak ada perintah tafsir yang ada tadabbur. Afala tadabbarun Qur'ana amfi qulubihim ya. Jadi
Tadabur itu ngene rek, tadabur itu dari kata dubur, silit. Siltu. Jadi wong sehat gak sehat itu tergantung rupane tae. Ya tak. Mobil sehat gak sehat tergantung sing metu teko knalpote ya tak. Nek mesine gak tepak knalpote ngesos putih-putih ngerusak lingkungan hidup ya tak. Nek mobilnya bener mesine mesti knalpote halus ya toh. Nah, tadabur adalah kon nafsirno gak apa-apa asal nggawe awakmu luwih apik. Outputnya sing metu teko knalpot karo silit niku luwih apik dimane wingi ngono lho. Jadi tadabur itu ndak nafsirkan ndak apa-apa asalkan tadaburnya bener. Nah saiki apa nek wong pinter nafsirno mesti wong luwih apik dimane gak pinter nafsirno. Aku takon. Apakah ustadz yang pinter Quran mesti luwih apik atine timbangane wong sing gak ngerti Quran? Agak mesti sih. Mulane ojo mengandalkan tafsir tapi andalkanlah prinsip tadabbur. Wis kon ruwe alif lam mim tok ya babal iki kode rek. Itu sandi. Alif lam mim shad itu sandi. Kaba ya ain shad itu sandi. Nun itu sandi. Jelas to. Nek nun kan sandi kangil dijeleki. Ya nun najib sama ya. Jadi itu semua ditafsirkan ke tegak. Sapa penafsir yang bisa menafsirkan Al-Quran? Ada ono sih, boleh ono penafsirkan. Mereka semua mengatakan hanya Allah yang memahami yang tahu maknanya. Terus saiki nang wong takon, "Lah nek sing memahami Allah Taala lha apa dadekno ayat bareng?" Ya apa jawab? Lha apa kate ayat bareng? Untuk apa difirmankan kalau hanya bisa dipahami oleh yang memfirmankan? Seharusnya kan firman itu kan bisa harus bisa dipahami oleh yang dikasih firman, tak ngono sih. Tapi kan bukti ini gak iso. Nah, apa difirmankan ya apa jawabmu? Ya, karena kita diminta untuk didorong oleh Allah untuk menyadari bahwa tidak semua hal Anda akan bisa ketahui. Makanya Allah mengatakan, Ana alam wa antala ta'lam. Saya tahu dan Anda semua tidak tahu, kan gitu. Dan kita butuh sesuatu yang tidak tahu. Misalnya ukurane BH bojone tanggamu piro? Kon oleh ro ta gak oleh ro? Ya paling mengira-ira mengasumsikan, tapi lah gak usah kok doleki ya. Gak usah kok selidiki ya. Gak usah kok riset. Misalnya kon meneng-meneng arek wedok kok cekel, lha apa kon nyuruh riset? Dasmu. Penelitian dasmu ya. Ada sesuatu yang kamu tidak perlu tahu. Kamu kawin sama istrimu saja, kamu tidak harus tahu sebelumnya, betul enggak? Jerone sak piro, rasane ya apa lah gak. Masa kok jajal sih? Arek saiki, Pak, aja sampai tempat ini jadi jajal-jajalan ya. Tempat ini jangan sampai menjadi tempat di mana ada losmen untuk penelitian arek lanang nang arek wedok iki ya. Ngono ya. Gitu ya Dik ya, jadi terima kasih atas jawaban Anda, tapi pokoknya Anda mengerti beberapa hal. Ibadah mahdoh itu tanda ada agama. Karo jenengi rek, Islam sing jenengi sapa? Inna dina indallahi al-Islam. Jadi nek kon duwe anak iku tandane anakmu kon sing jenengi lak ngono. Nah sing duwe agama Gusti Allah, sing gawe Gusti Allah, berarti sing jenengi ya Gusti Allah. Aku takon nek Hindu sing jenengi sapa? Itu satu ajaran kebijaksanaan hidup yang berasal dari Hindustan. Nek Buddha, ajarannya Buddha utama. Nek Kristen, karena ajaran Yesus Kristus yang tapi kan bukan Allah yang memberi nama. Yang memberi nama oleh Allah adalah Islam. Jadi inna dina indallahil Islam itu artinya apa? Selama ini kan nek kon maca tafsir, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Oh, jadi ono agama liya berarti meskipun tidak diridhoi. Ya, jadi kon belajar logika. Nek artinya inna dina indallahil Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, berarti ada agama lain meskipun tidak diridhoi. Nah, kalimat diridhoi di wong ono inna dina indallahil. Nek kata diridhoinya enggak ada. Jadi nek diterjemahkan secara epistemologis, rasional, yang agama bagi Allah adalah Islam, yang bukan Islam bukan
agamaan, tapi ngene iki aurat, ojo diomong-omongno nang pendeta, nang pastor, nang kanca Kristen. Meneng wae babah-babah kono Kristen gak apa-apa. Ojo ate uwel, ojo ate babah-babah ngono ya. Muga-muga Allah memberi hidayah mek ngono tok ae ya. Gitu. Tapi ngerti maknanya ya. Inna dina sesungguhnya yang agama indallah bagi Allah adalah Islam, berarti yang tidak Islam bukan lak ngono sih asline. Tapi ya selama ini kan karena kita kompromi dengan orang lain, terus kita tambah-tambahi agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang selain Islam tidak diridhoi, yang berarti ada agama lain. Padahal mungkin ada Allah piro jumlahnya. Berarti Allah memberi ajaran piro macamnya. Satu toh. Jadi yang menciptakan agama itu siapa? Nabi tak Allah. Karena Allah menciptakan agama kira-kira piro jumlahnya. Masa Allah nggak agama 11. Ya kayak gitu. Jadi Allah menciptakan satu agama karena itu adalah jalan untuk mencapai dia kembali bagi para makhluknya. Sehingga agama ya hanya satu aslinya, tapi ojo ngomong-ngomong, ojo dipamer-pamer, ojo diperdebatkan dengan siapa-siapa, itu aurat kita sebagai bangsa Indonesia. Mari jaga kerukunan dengan tidak mengucapkan hal-hal yang orang lain tidak siap. Ya Allah, ila ahsanil ahwal, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kabulkanlah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin ya rabbal alamin. Jaluk sepuro rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.